gitu loh. Ya, Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kan ada anak juga menghidupi kan, barang siapa yang dikehendakinya. Nah, berarti kan di situ menunjukkan Yesus pun berkuasa juga di situ. Lalu di ayat dua-duanya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya ya kepada anak gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi coba ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Aku pun juga Oke, anak gitu Bang Anci jatuhnya. iya, tapi kan di situ ada tertulis, iya kan? Aku hanya diutus. Nggak masalah, misalkan aku sama papaku, aku anak nih, tapi papaku udah nyerahin nih, papaku komisaris, aku direktur. Silakan nih lu, gue serahin semua tugas-tugas komisaris, kan direktur yang ngelola tuh. Penghakiman, keputusan karyawan, mau dipecat nggak pecat gitu kan direktur yang kelola. Papaku komisaris, aku anak. Papaku ngutus aku nih sebagai komisaris, utus, lu kan direktur, lu pergi ke sana nyamperin orang-orang di sana, karyawannya papa. Otomatis aku juga punya kuasa karena papaku, Oke, karena berarti papaku tuh sumber gitu. kuasanya Yesus kalau bisa didapatkan di sini antara keterangan Bang Arus, kemudian Bang Perhos, kemudian Bang Odin. Kalaupun dia berkuasa, Yesus ini kuasanya masih terbatas. Tapi secara eksplisit tadi Bang Arus menekankan bahwa Yesus tidak ada kuasa. Untuk bumi yang kita injak sekarang, Yesus tuh pasti berkuasa total, berkuasa penuh. Soalnya kan tertulis, kepadaku telah Di mana? diberikan Di segala mana kuasa tertulis? atas surga dan di bumi. Ya, surga dan di bumi. Terus? Nah, bumi kita kan dia mempunyai kuasa penuh. Soalnya kan dia aja sudah dibentuk sejak zaman purbakala sebelum bumi ada. Otomatis bumi kita yang kita injak sekarang itu dia punya kuasa penuh. Begitu pula yang di Oke. surga. Hah. Iya. Nah, terus gimana? Ini Bang, kita ke Bang Arus nih. Gimana Bang Arus? Terkait Jadi pernyataan gitu. eh, pernyataan-pernyataan saudara Kristiani itu dalam tanda petik, kalau di dalam kalangan sendiri itu tidak salah. Tetapi kalau ketika kita masuk dalam dialog, itu ada yang namanya kristologi. Nah, memandang Yesus itu saya tadi bilang, Yesus yang mana nih yang mau dibicarakan. Nah, sedangkan kalau saudara Muslim melihat Yesus kan monoton itu. Padahal Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham ada, itu bicara tentang person dan unperson. Pertanyaan saudara Muslim. Tapi itu kalau buat ranah ke dalam, no problem. Makanya di kekristenan ada ilmu namanya teologi, kristologi. Nah, teologi itu ada bagian kristologi. Kristologi itu yang membedah siapa Yesus. Nah, ketika kita ngomong Yesus yang dalam tanda petik kalamullah sebelum jadi, Yesus yang jadi anak Maria sebelum Paskah dan Paskah itu berbeda. Nah, begitu loh. Paham nggak Bang Aci? Iya, oke. Ada tahapannya. Ketika banyak orang Kristen itu bicara flat dan dia bicara kepada saudara Islam yang di luar dia, pastilah bertanya-tanya. Suatu saat Yesus bilang, aku tidak tahu hari kiamat. Benar nggak? Iya. Di tempat tertentu, aku tidak bisa menyembuhkan orang di sini karena orang ini tidak ada iman percayanya. Tapi di suatu saat dia menyembuhkan, membangkitkan orang mati, ya kan? Artinya harus dilihat secara keadaannya. Satu, Berarti etapanya kalau saya gimana? bisa ini masuk ke Bang Arus sedikit, tidak ada konsisten. Bukan, gini loh. Misalnya nih saya ya, ini nih saya orang hebat nih, orang sakti. Saya sebelum saya ada jadi manusia, kalam lah, itu tidak bisa diomongkan sama. Nah terus ketika saya jadi manusia biasa, lalu etapa saya berubah menjadi manusia dalam tubuh kemuliaan, itu ada perbedaan etapa. Nah kita harus ngomong etapa yang di mana, paham nggak Bang? Iya, oke. Ini kalau di luar Kristiani orang melihat Isa Al-Masih ya satu itu. Tapi kalau kita paham, Yesus itu beretapa. Makanya Yesus ngomong sama orang-orang, aku ada sebelum Abraham ada. Gila itu. Ya, oke. Oh, berarti pernyataan yang dikatakan dalam Bible, aku ada sebelum Abraham ada, itu adalah pernyataan yang sesat ya? Bukan.
Itu kayak misalnya ulama Islam bilang tentang Nur Muhammad, kan nggak semua tahu. Iya. Nah, seperti itu dia. Nah, itu memang kalau orang bukan bagiannya tahu, jangan ngomong itu. Tapi nggak apa-apa, biarlah itu jadi pendialogan. Saya pun bingung kalau nggak ditanyain detail per detail, karena saya menerangkan semua malah membingungkan. Detail ngomong, titik sub ngomong. Emang dari dulu senangnya ditanya di. Emang dari dulu lu Iya, senangnya ditanya. Karena saya lebih suka gimana ya, ngomong dikit tapi orang paham daripada ngomong banyak jadi kabur. Kan saya Oke. tadi ngomong. Berarti Yesus itu pakai ada etapa, berapa? Bang. Ada berapa Yesus sebenarnya? Oke, berapa etapa gitu dong. Yesus ini memang misteri, tetapi banyak kalangan orang Kristiani kan tidak mendalami kristologi. Yang namanya Yesus itu ya, Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan gini, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah kan. Nah itu kalau dikaji di dalam asbabun nuzulnya, firman itu bukan Allah. Oh, firman Ya, bukan itu dulu. Allah ya. Iya. Bukan, kalam itu bukan Allah. Tapi kalam bukan Allah, tapi bukan ciptaan. Oke, setuju gak? Iya, Kalam itu oke. bukan ciptaan. Oke, bentar Bang Edi. Bang Perhos sama Bang Odin kalau mau dia dibantah aja. Si Edi ini senang dibantai kalau perlu, ya. Oke. Dia senang dibantai nih. Oke. Senang. Terus Nah, perbedaan saya dengan ahli-ahli teologi Tritunggal beda tipis. Yohanes itu mengatakan Yesus itu firman yang jadi manusia, itu keterbatasan kata-kata. Artinya, bentuk firman jadi manusia itu sebenarnya bahasa personifikasi. Artinya ada dari bagian ilahi, satu percikan itu bentuknya. jadi firman itu bahasa ya? Begini, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 itu bahasa personifikasi. Personifikasi, oke. Bukan berarti Yesus itu firman yang jadi manusia, tetapi keterbatasan kata Yohanes yang mengatakan bahwa ada yang bukan Allah, tetapi bukan ciptaan. Itu ada tapi nggak terkatakan. Maka percikan itu menjadi benih. Nah, start from zero di kandungan ya jadi manusia, maka harus disebut manusia. Itu etape being human ketika melakukan misi penebusan. Nah, ini kan sudah beda etapa yang ketika sebelum dia jadi dan jadi benih dan nanti dalam tubuh kemuliaan setelah disalib. Itu ada Jadi etapanya. berarti banyak perbedaan antara apa yang Bang Edi narasikan terhadap statement teman-teman Kristen lainnya. Mengatakan perbedaan bukan Bang, tapi ada hal kristologi yang orang Kristiani belum pelajari untuk menerangkan. Tapi kalau di dalam problem karena kekristenan itu bukan Yesus itu siapa, tetapi kita menerima hadiah anugerah penggantian penghukuman kita melalui penebusan Yesus. Sebenarnya itu Yesus itu siapa sebenarnya nggak penting, karena murid-muridnya juga pernah ditanya, menurut lu gua siapa? Ada yang ngomong Elia. Apakah benar semua? Enggak. Jadi kekristenan titiknya bukan di tentang ketuhanan, tidak, tetapi menerima hadiah. Oke. Ya, jadi kalau begitu saya tadi menangkap bahwa firman itu hanyalah bahasa. Betul. Iya. Firman itu mau mengatakan bahwa hal yang bukan Allah dan bukan ciptaan. Nggak apa-apa nanti misalnya ada ahli-ahli teologi yang mau dialog dengan saya, oke, mari. Karena Yesus sendiri masih menerima firman. Allah sendiri masih berfirman kan? Iya. Ya. Apakah Yesus punya hak untuk berfirman? Sebenarnya gini, kata firman itu pun sebenarnya adalah perwujudan bahwa dia memang berasal dari Bapa, sehingga ketika dia ngomong itu boleh dikatakan berfirman. Itu aja sih. Oke. Berarti sudah jelas kalau dari keterangannya Bang Edi, firman itu bukanlah sesuatu tapi melainkan hanya perkataan
dan bahasa. Ya. Oke. Jadi itu Nah, gambaran untuk menggambarkan bahwa Yesus itu bukan Bapa dan bukan ciptaan, karena ada kata-kata bersama-sama, ya kan? Kalau bersama-sama itu berarti bukan Bapa, gitu. Kalau di Filipi dia katakan bahwa kesetaraan dengan Allah, kesetaraan itu kan artinya ada dua hal yang setara. Iya. Nah, artinya sebenarnya bukan Allah itu satu atau dua, gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, kalam itu kan apakah dikatakan satu dua? No juga. Gitu. Nah, tetapi ketika Yesus jadi manusia di bumi, dia nggak boleh disebut Bapa, nggak boleh, karena dia being human, manusia yang manusia. Misalnya nih, es batu ya, ini air jadi es batu, itu ya es batu, bukan air, bukan benda sari, itu es batu. Kalau ada percikan ilahi keluar dari Bapa dan jadi manusia, ya manusia. Nah, kita beda tipis dengan Islam. Kalau di Islam, surat Maryam itu mengatakan roh itu ciptaan, kun fayakun, no problem. Kita memang beda. Tetapi kalau di Biblos, benihnya dari Roh Kudus itu aja. Tapi setelah itu lahir, ya being human sama. Kalau Maria Kan lupa, bukankah sesuatu yang berwujud itu baru bisa memiliki sperma? Nah, sementara roh itu kan tidak berwujud. Nah, disitulah kemujizatan,nya, yaitu bahwa itu menjadi masuk di rahim. Nah, itu memang itulah mujizatnya. Nah, itu Allahu a'lam. Oh, itu mujizat juga ya? Ya, ginilah. Oh iya, itu Orang yang mau kemarin bilang dibahas mujizat, itu. Orang mau bilang mujizat, orang mau bilang itu karangan, terserah kita. Karena Biblos itu, warta itu, saya bilang orang Kristen itu nggak punya Alkitab. Alkitab itu milik alam semesta. Woi, Perjanjian Lama itu bentar. Jadi fix ya, Bang Edi Arus Hayat ini berani mengatakan Kristen tidak punya Alkitab. Ya, ada keterangannya. Nggak berbahaya, Dengar Bang. dulu sebentar. Oke. Perjanjian Lama itu adalah wahyu Tuhan untuk bangsa Israel. Perjanjian Baru itu warta bagus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, saya, Paulus, itu untuk alam semesta. Makanya tahun 90-an kalau orang-orang bagi Alkitab di sekolahan kan biru-biru itu toh, itu warta, itu perjanjian baru, nggak ada perjanjian lama kan. Nah, itu bukti Jadi, bahwa oke. kekristenan itu bukan seperti agama harus punya kitab, ini enggak. Kekristenan jadi kita ditebus terus jadi manusia baru. Kita jadi manusia baru, gitu. ibadahnya adalah hidup memunculkan roh ilahi dalam diri kita. Nah, kalau ada Katolik, Kristen itu adalah ekspresi di luarnya. Tapi pada hakikatnya, kekristenan adalah perubahan manusia menjadi manusia baru. Bukan agama Kristen. Oh, bukan. Jadi intinya gini, Kristen itu tidak memiliki Alkitab. Alkitab itu milik umum. Milik umum. Jadi abang sendiri boleh bilang itu milikku juga, iya milik Tuhan, supaya orang baca. Tinggal penafsirannya gimana. Oh enggak, bukan milik kami, Bang Edi, bukan milik kami, nggak boleh Bang bilang gitu ah. Loh iya, jangankan gitu Bang, kami ini nggak boleh merasa memiliki apapun, nyala pun nggak boleh dimiliki kok, apalagi kitab. Itu Tuhan izinkan untuk umum. Oh gitu, Tuhan izinkan untuk umum. Untuk umum Bang, makanya dibagi-bagi. Jadi kan? kalau karena itu untuk umum, apakah sama statusnya Alkitab itu dengan WC umum? Parah lu di ah. Gimana sih lu di? Masa WC umum mau samain sama Alkitab? Iya. Loh, Tapi kan masuk akal kok ngomongannya Arus loh, Bang Anci. Iya. Gini Bang Iya, Arus. bentar dulu. Silakan Jul. Apakah saya bisa menarik kesimpulan seperti ini? Yang penting itu bukan Yesus itu siapa, tapi apa yang dibawakannya, begitu. Itu dia. Makanya saya bilang, kekristenan itu sebenarnya nggak perlu nabi. Nabi itu nostalgia. Kayak Anda punya parfum ya. Kristen nggak perlu Rasul. Sebentar. Oke. Setiap kata saya itu ada keterangannya. Parfum itu botolnya berguna Bang. Manakala isinya itu masih di dalam. Ketika isinya itu ke tubuh kamu, botol ini bukan nggak berguna lagi, tapi nostalgia. Kau lihat Karena dulu pesan kopimu Yesus, di
Kau lihat Sabar, kok ibu sabar, dulu Bang masih ada Ansi. apa enggak? Sabar. Sabar, Bang Ansi. Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yahya itu nostalgia. Oh, nostalgia. Oh, Hancur lacur. berarti seperti itu ya, Bang Arus ya. Yang bukan penting itu siapa dia, tapi yang penting itu apa yang dibawakannya gitu Gini ya. Kak, gini Kak, misalnya ya, Anda mau ke Jakarta, Anda perlu motor nggak? Motor itu perlu berguna, bukan berarti saya ngomong nggak berguna. Tapi setelah Anda di Jakarta, itu tujuan Anda, bukan berarti motor ini nggak berguna. Motor ini nostalgia. Nah orang yang belum sampai sana, nih motornya ini nih, tetap berguna. Tetapi intinya kita adalah manusia baru, manusia ilahi. Ibaratnya toh, saya nggak punya kitab, saya lupa dengan agama Kristen, tapi saya sudah percaya bahwa saya ditebus. Maka no problem, intinya Anda dikembalikan hubungannya dengan Tuhan. Itu kekristenan, bukan melulu agama. Nah, agama itu membimbing orang untuk Pertanyaan saya gini Bang Hayat, apakah memang proses penyaliban itu ada? Kalau Anda bertanya ke saya, tentunya dasar dari saya menjadi dalam tanda petik Kristen, yaitu bukan Yesus Tuhan atau Bapa ini siapa, tetapi justru karena penyaliban. Itu aja, itu intinya. Iya, dan benar-benar itu terjadi maksudnya. Itu benar-benar ada dan terjadi. Orang yang mempercayai ternyata tentu bilang ada dong. Makanya orang Kristen ini sedikit di dunia, paling sedikit, karena ada yang meragukan. Ya, nggak apa-apa, hidup ini pilihan. Enggak, saya bertanya bukan ini menyimpulkan Bang, cuma bertanya. Kalau kakak bertanya ke saya nggak usah jawab ada atau tidak, 1.000.000% ada. Itu sudah pasti, orang Kristen itu percaya karena penyaliban, bukan agama Kristen. Oh, jadi waktu penyaliban itu tujuannya untuk menebus dosa gitu ya? Sebenarnya kata menebus dosa itu rawan. Karena kayak tebus-menebus, menggantikan kita ini loh, anak cucu Adam yang sebenarnya hamartia. Dosa itu artinya bukan perbuatan nyolong, enggak. Hamartia, reject. Mewakili lah, bukan menggantikan ya bro. Iya, karena prototipe kita itu sudah reject. Misalnya gini, anak kecil itu nggak usah diajari nakal, dia akan nakal sendiri. Kenapa? Karena dia produk tidak layak. Apapun yang dilakukan dia tidak bisa mengembalikan kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan itu hubungannya hanya horizontal, bukan ke vertikal. Orang tidur di gereja, orang apal biblos, tidak membawa dia ke surga, enggak. Yang membawa ke surga itu adalah anugerah. Itu dulu, jangan panjang-panjang. Oke, kita sambut yang baru hadir. Ya, ada God O. Selamat bergabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang, pernah lihat Bang Edi nih, wah, saya suka sama Bang Edi nih. Soalnya sama-sama pemusik. Nggak usah suka Bang, nggak usah suka. Dia belum mandi. Terus selalu muncul berani open ke belum mandi. Kalau Bang Edi nyanyi itu pernah nyanyi lagu Bugis dia. Iya betul. Gimana Bang Edi lagu Bugisnya? Kemarin. Anakku Kang. Iya. Ini. Nanti deh kalau saya pribadi, Bang Edi ini mempunyai pengertian yang agak lebih bagus lah sedikit daripada yang lain atau Kristen yang lain. Kenapa saya katakan? Karena Bang Edi ini saya membenarkan. Gak usah menyimpulkan gitu Bang, jangan menyimpulkan gitu Bang. Gini Bang. Coba gini. Coba kita ke Bang Perhos dulu, karena sebenarnya tadi saya cuma menyapa Bang God dulu, nanti Bang God ada waktunya ya. Kita ke Bang Perhos dulu. Silakan Bang Perhos. Bang Perhos. Woi. Tidur. Iya Bang, iya. Iya Bang. Oke, narasi. Ya, dari tadi udah saya sampaikan bahwa Bang Edi sama saya juga berbeda di dalam memahami tentang keimanan kan. Imannya Bang Edi seperti itu saya hargai gitu loh. Tapi nggak boleh lah dibanding-bandingkan. Oh ini lebih. Iya. Lebih Itu kan masing-masing sesuai pemahaman. Masing-masing punya keimanan. Nggak boleh Bang God, kita bilang ini lebih baik, itu lebih baik, nggak boleh menyimpulkan seperti itu. Iya. Oke. Karena mereka punya pemahaman masing-masing. Jadi kalau menurut pemahaman saya, keimanan saya
Silakan. Tubuh kemanusiaan Yesus itu bukan ilahi, sama seperti tubuh manusia kayak saya, cuma bedanya dia itu bukan dari hasil hubungan suami istri, cuman mengambil wujud manusianya, tubuh kemanusiaan. Jadi yang mau diselamatkan adalah manusia harus mengambil wujud kemanusiaan. Jadi manusianya Yesus itu tidak ilahi, yang ilahi adalah rohnya itu. Waktu disalibkan, yang disalibkan ya tubuhnya yang nggak ilahi itu, tapi di dalam tubuh Yesus itu ada roh ilahi. Dari kemanusiaannya kepenuhan kealahan gitu. Beda dengan kayak saya, tubuh duniawi. Tetapi roh saya ya roh manusia biasa. Tapi Yesus beda gitu. Yesus punya roh ilahi, punya kuasa. Saya punya roh tapi nggak berkuasa gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi saat disalibkan tuh ya tubuh kemanusiaannya yang nggak ilahi. Yesus tubuhnya saat ilahinya setelah naik ke surga berubah tubuh, namanya tubuh kemuliaan gitu loh. Itu yang ilahi. Saat di dunia tubuhnya yang nggak ilahi. Karena ada hubungannya dengan manusia, kan dilahirkan dari Bunda Maria tuh, itu nggak ilahi. Karena masih ada campur tangan, karena masih ada hubungannya dengan duniawi, gitu kan. Bunda Maria kan berasal dari dunia nih, kan gitu. Jadi tubuhnya Yesus yang duniawi itu nggak ilahi. Jadi Yesus itu punya dua natur gitu loh. Kalau di keyakinan saya, natur duniawi dan ilahi, kemanusiaannya dan keilahiannya. Tubuh manusianya nggak ilahi karena masih bisa makan, bisa lapar, bisa rasa sakit. Nah saat disalibkan ya yang mati adalah tubuh kemanusiaannya. Tetapi apakah rohnya tersalib? Ya jelas ikut, karena masih waktu itu disalibkan rohnya kan masih ada. Nah setelah nyawanya sudah meninggal atau mati, rohnya kan dia keluar. Yang tersalibkan yang tetap tersalibkan kan tubuh kemanusiaannya, rohnya kan enggak, kan gitu. Jadi seperti itu. Bang Peros, terkait tadi pernyataan Bang, ya, sebentar Bang Peros. silakan Bang Kuciak. Ya, Bang Haji. Kan kata Abang tadi, kan begini ya Bang ya. Kalau secara logikanya kalau kita dengar pernyataan Abang tadi bahwa pada saat dia disalibkan itu rohnya keluar. Pertanyaannya Bang, apakah roh ini bisa masuk dan keluar seenaknya begitu aja gitu? Silakan. Ya Bang, gini maksud saya, waktu saat disalibkan rohnya masih ada di situ. Kan masih ada nyawanya tuh. Nyawa ada berarti roh ada. Kalau nyawa sudah tidak ada, rohnya pasti tidak ada. Karena roh itu akan masuk kalau ada nyawa. Nyawa adalah kehidupan, kan gitu. Jadi saat Yesus menyerahkan nyawanya, otomatis rohnya juga keluar dari tubuhnya karena nyawanya, kehidupannya sudah diserahkan gitu loh. Yang tersalib siapa? Ya tubuh kemanusiaannya Yesus. Rohnya yang enggak, kan sudah keluar bersama-sama nyawanya, nah. Jadi gitu Pak. Jadi roh ini naik lagi ke atas langit dengan tubuh kemanusiaan atau tubuhnya tinggal? Ya Bang. Jadi Yesus kan bilang toh, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Di saat tersalibkan dia menyerahkan nyawa. Sebentar, Gimana, Bang, Bang? pertanyaanku nih. Kalau dia memang ingin membawa tubuhnya ke atas langit sana, ya dia tidak mau meninggalkan tubuh itu, kenapa pada saat dia setelah disalibkan, dia ruhnya pergi, tubuhnya tinggal? Kenapa nggak dia tetap di dalam tubuh itu sampai dia naik ke atas langit? Gini Kuciang, itu dia masuk ke neraka loh. Dia masuk ke alam maut itu. Dia pakai roh itu masuk ke alam maut buat bebasin orang-orang kudus di alam maut itu.
Habis itu kan dimasuk lagi ke tubuhnya kan. Nanti otomatis ruh ini bisa keluar dan masuk tanpa dia mati pun dia bisa keluar sendiri gitu loh. Kan begitu pengertiannya. Karena dia punya prerogatif untuk dia keluar dan dia masuk. Terserah dia, suka dia gitu. Berarti nggak mesti harus Yesus dibunuh dan Yesus mati, roh itu akan keluar. Adalah roh yang tersendiri. Yang dia itu datang dari atas masuk ke dalam tubuh Yesus sehingga menghidupkan Yesus. Nah, kenapa dia mesti harus mati dulu baru roh itu keluar sementara dia punya hak prerogatif untuk keluar dan masuk? Ya kan? Betul nggak? Nah, Karena itu salah satu syarat untuk masuk ke alam maut, Kucing. Kan orang mati kan selain Yesus pun mati nih, tubuhnya mati, rohnya keluar masuk ke maut semuanya, dikelola di situ kan manusia-manusia itu. Jadi untuk syarat Yesus masuk ke dimensi maut itu ya dengan cara harus kayak gitu. Maut tuh punya ketentuan sendiri. Jadi cara orang masuk ke alam maut, cara Yesus harus menggunakan caranya seperti itu. Kalau kamu nonton film Marvel tuh, di dunia kan macam-macam tuh. Ada syarat-syaratnya cara memasuki dunia itu. Untuk masuk ke Asgard ada syaratnya, harus lewat jembatan pelangi. Kalau lu mau masuk ke dimensi mana lagi yang penuh tempat es itu kan ada syaratnya lagi cara masuknya ke situ. Cara Yesus masuk ke alam maut, maut itu kan buatan Bapa juga. Ya caranya harus seperti itu, mati seperti orang-orang lain. Supaya dia bisa membebaskan orang-orang dari dalam maut itu. Jadi gini, ini sebenarnya kita jangan larinya ke film ya, teman-teman. Coba data ya, karena film itu kan buatan manusia. Nah, kalau saya sih ada yang tertulis di Bible, Allah membangkitkan Tuhan Yesus sebagaimana nanti Allah akan membangkitkan kalian. Nah, ini tidak ada pengajaran-pengajaran Yesus yang 3,5 tahun yang mengajarkan tentang gaib. Banyak loh, Bang Anci, hal spiritual yang Yesus ajarin di situ banyak itu. Cuma tertulisnya seakan-akan seperti tidak spiritual. Contoh, yang masalah upah kerajaan Allah. Kan orang memahaminya seolah-olah itu bukan spiritual, tapi itu kan hal-hal spiritual karena akan terjadi di dimensi selain Jadi gini, ya. Gitu. Upah kerajaan Yesus Allah sendiri ketika disalibkan, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus apa kaitannya dengan dia mau memasuki alam maut? Bukankah semua yang namanya manusia itu semua nanti akan ke sana? Dan siapa yang dibebaskan? Siapa yang sebentar. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang melihat ketika Yesus berada di alam maut dan membebaskan orang yang kudus? Siapa? Yang pertanyaan saya, siapa yang menuliskan ini? Bagaimana cara dia melihatnya? itu ada di Paulus kemarin tulis di mana ya suratnya? Ada itu yang waktu seketika dia masuk. Dari mana Paulus mendapatkan itu? Sementara Ya, Roh tadi Kudus kata Bang Edi nggak butuh itu. Ya Roh Kudus Nggak itu. dibutuhkan. Paulus Tidak dibutuhkan. Ada nggak ketika bagaimana Roh Kudus itu mendatangi Paulus? Nah itu kan lewat Ananias itu. Yang Ananias dikasih sama Yesus tuh, terus dicurahkan ke Paulus kan, melalui perantaraan Ananias itu. Di mana? Di Kisah Para Rasul 9 itu. Kisah Para Rasul itu tulisannya Paulus itu sendiri. Seandainya aku hari ini menuliskan aku adalah Tuhan, apa ada yang mau membantah? Banyak yang bantah pasti Bang Hanti. Nah, banyak yang bantah. Begitu juga ini di mana? Makanya saya katakan kalau ketika digambarkan bahwa Yesus itu masuk ke dalam alam maut, siapa yang melihat dia masuk? Apakah ini sudah terkonfirmasi oleh Yesus? Itu kan dalam bentuk wahyu-wahyu yang diberikan kepada mereka loh, kepada hamba-hambanya, kepada murid-muridnya. Wahyu itu kan
karunia yang dikasih Yesus. Sesuatu memang Apakah pada saat manusia itu nggak tahu. ketika Yesus sudah berangkat ke alam maut, dia masih bisa menghubungi dengan cara apapun dengan murid-muridnya. Dia pakai Roh Kudus itu. Ibarat itu kan kayak WhatsApp kayak untuk kita loh, kayak Android untuk kita. Itu Kita Yesus nggak bisa kasih tahu semua di jangan, makanya broadcast di itu ke sini murid-muridnya lewat Roh inilah Kudus itu. kesesatan kita. Mohon maaf teman-teman ya. Inilah kalau kita mengkaitkan konsep ketuhanan dengan kemanusiaan, seakan-akan konsepnya Tuhan itu kita paksakan di manusia. Perumpamaan Bang Anci supaya bisa divisualkan. Nah, kalau perumpamaan kan belum tentu bisa dipercaya. Nah, ini kita bicara tentang Tapi kan sesuatu yang dipercaya. Bagaimana cara mempercayainya? Nah, yang tertulis inilah yang kita ikuti. Tidak ada tonggak apapun di muka bumi ini yang diturunkan melainkan melalui yang tertulis. Iya. Tapi yang tertulis itu kan berupa dari visual semua Bang Anci. Dari visualnya di mana? Karena Nggak, sementara contoh, yang Musa kan pasti ngeliat dulu. Musa kan dari yang tertulis juga. Wow, dari Tuhan kan berupa apa? Berupa visual ke Musa, entah suara atau Betul. itu kan baru Tapi Musa tulis. bagaimana Musa menyampaikan kepada turunannya, melainkan dari yang tertulis. Tanpa wahyu, Musa nggak bisa tulis apa-apa. Dan Musa nggak tahu itu Tuhan. Dia mesti dari wahyu dulu. Murid-murid pun juga sama, mesti dari wahyu Yesus Makanya baru bisa nulis. ini ya, kalau kita langsung mengkaitkan segala sesuatu itu karena kita bilang orang, ginilah teman-teman ya, saya cuma satu patokan. Saya sepakat dengan Bang Arus, kemudian abang teman-teman yang lain juga, bahwa ketika kita diskusi, tanggalkan keimananmu. Kita di sini adalah by data, bukan by asumsi ataupun halusinasi. Jangan coba membawa dasar halusinasi ke dalam diskusi, karena Anda akan tersesat. Aku di sini nggak bilang halusinasi loh. Aku di sini bilang wahyu. Semua yang tertulis itu berdasarkan wahyu loh. Kalau nggak ada wahyu, mereka nggak bisa tulis kitab apa-apa. Kitab nggak bakal Iya. ada cuma karena tulisan. Kalau cuma tulisan tangan itu cuma berarti Sekarang skenario gini, film. aku masuk ke dalam siapa penulis kitabnya ini. Tanpa wahyu dari sang Siapa pemberi penulis wahyu, kitabnya mau ini? kitab apapun nggak bakal Iya, tertulis, bro. betul. Dia tetap melalui wahyu. Siapa penulisnya ini?